إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin muliakan, bila kita menggunakan kehidupan kita ini untuk senantiasa mengikuti jejak Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam, jejak utusan Allah, jejak orang yang dibimbing oleh Allah, maka kita ini akan dapat pengalaman-pengalaman hubungan dengan Allah, dapat pengalaman-pengalaman nusrah ghaibiyah, pertolongan-pertolongan Allah yang tidak dikira-kira. Sebagaimana pertolongan Allah yang telah Allah datangkan kepada yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang itu senantiasa mengikuti petani, maka ia akan dapat pengalaman pertanian. Kalau orang itu mengikuti pedagang, dapat pengalaman perdagangan. Kalau orang itu mengikuti orang politik, ya akan dapat pengalaman berpolitik. Kalau mengikuti orang tidur, dapat pengalaman nggak kira-kira? Tidur bareng-bareng nggak dapat pengalaman. Maka kita ini niatkan hidup ini sibuk dalam ikut Rasulullah, itu aja pekerjaannya itu. Sibuk mengikuti Rasulullah SAW. Nanti kita dapat pengalaman-pengalaman. Di mana saja kita berada, di rumah yang kita pikirkan sibuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar rumah begitu juga, apalagi di masjid yang kita pikirkan bagaimana kita ini sibuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita dapat pengalaman-pengalaman. Pengalaman hubungan dengan Allah. Ini pengalaman terbesar. Orang-orang dunia itu pikirnya bagaimana dapat pengalaman teknologi, dapat pengalaman hubungan dengan orang-orang kaya, dengan pejabat-pejabat, dengan raja-raja, dengan presiden-presiden. Ini adalah orang dunia. Tapi orang yang beriman, pengalaman terbesar itu pengalaman hubungan kepada Allah. Kita keluar 4 bulan, kita menghidupkan awal masjid, kita buat semua usaha agama itu
Intinya itu di situ itu. Bagaimana orang itu dapat pengalaman hubungan dengan Allah. Walaupun kita ini banyak membaca, banyak menulis, banyak mengkaji, banyak bicara, bisa ceramah berjam-jam, bisa menulis berjilid-jilid, tetapi kalau belum punya pengalaman hubungan dengan Allah, maka kita ini sebetulnya masih nul putul, masih nul putul. Iya subhanahu wa ta'ala. Inilah makna la ilaha illallah. Keyakinan bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Lah kok kamu tidak punya hubungan dengan Allah, nggak punya pengalaman hubungan dengan Allah, gimana? Rugi betul. Kamu itu berhajat kepada Allah 24 jam. Setiap detik kita ini berhajat kepada Allah dalam urusan apa saja. Dalam urusan dakwah kita berhajat kepada Allah agar dakwah kita ini makbul, diterima oleh Allah sehingga mendatangkan hidayah. Dalam urusan ilmu kita perlu pertolongan Allah supaya kita ini dikasih ilmu yang hakiki, ilmu warisan para nabi. Kalau tidak, orang mencari ilmu, akhir-akhirnya malah sesat. Ada orang mencari ilmu, akhir-akhirnya malah sesat. Wa adallahullahu ala ilmin. Orang itu kalau tidak ditolong oleh Allah itu banyak pengalamannya tambah sesat kayak iblis. Iblis itu pengalamannya Masya Allah. Assalamualaikum. Sedang di mana kamu? Di dunia, di akhirat? Dunia. Jangan tidur, ini penting loh ini. Kalau ini yang diceritakan yang kau paham, jadi wali nanti kamu. Kalau enggak, gawat ini. Ini perkara penting namanya kan. Semua orang kan ingin toh hidupnya mulia kayak Nabi, doa-doanya makbul, punya keistimewaan kayak para wali, selesai masalah dengan amalan. Semua kan pengen begitu toh. Ya, kita bicarakan sekarang, jangan tidur. Nanti kalau tidur ya. Tapi kadang-kadang tidurnya orang ikhlas, tidur mimpi jumpa Rasulullah harus dapat ilmu, ya nggak tahu. Ya. Tapi kelihatannya kamu kok tidak, kelihatannya loh itu. Terasa kok orang itu. Ya. Syekh Muhammad Ilyas itu banyak dapat tambahan ilmu, dapat ilham dakwah itu ketika tidur. Nggak usah aneh, Rasulullah juga begitu, banyak dapat tambahan ilmu, dapat wahyu-wahyu ketika tidur. Awaluma dalam Bukhari itu awaluma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Wa kana la yara ar-ru'ya illa yara misla falakil subhi. Kama qala.
Ya, tidur kalau tidurnya orang yang hatinya senantiasa ingat sama Allah itu ya kadang-kadang lebih baik daripada meleknya orang-orang yang lalai. Saya itu punya teman orang Surabaya sama kan. Itu tuh aneh, tidur tahu-tahu bangun tidur tuh sudah hafal kitab hikam. Tapi kamu itu kitab kecil tapi cukup tebal juga. Loh, kamu kok tahu tuh hafal? Tadi saya itu tidur, perasaan saya itu ngaji kitab hikam ini sampai khatam. Padahal tidurnya cuma sebentar aja. Sampai khatam. Bangun tidur sudah hafal. Apa gak aneh itu? Semoga tidur kamu begitu itu. Maka perpanjanglah tidurnya. Nanti bangun tidur hafal Quran. Insyaallah perbanyak tidurnya. Tapi jangan sekarang, nanti habis bayan. Insyaallah kan. Ini saya kalau sudah mulai bicara tidur ini nanti nggak jadi bayan loh nanti. Saya teringat orang Seragen ini, namanya siapa sudah lupa ya. Seragen sini loh. Dia itu kerja di kapal pesiar di Amerika. Dia di kapal pesiar tuh sedih, risau dia. Karena isinya yes nggak karu-karuan. Ada teman-temannya beberapa orang itu orang Islam nggak mau sholat. Dia sedih. Sedihnya itu dibawa tidur. Akhirnya dia tidur itu dapat mimpi. Untuk menghilangkan sedih kamu pergi ke Temboro. Mimpinya itu begitu itu. Maka ketika dia liburan, langsung datang ke Temboro. Dia cerita itu, saya itu ngimpi, saya belum pernah Pak nih ke Temboro nih. Ini saya dapat mimpi di Alaska sana. Katanya suruh ke Temboro, ini suruh apa saya ini? Keluar 40 hari. Saya bilang gitu aja. Langsung keluar 40 hari. Nah, keluar 40 hari, sekarang menghidupkan agama di kapal itu sudah ada sholat jamaah 5 waktu, sudah ada taklim. Maka perbanyaklah tidurnya. Insyaallah mulai kan? Loh, kok nggak ada insyaallah-nya gimana? Itu mungkin barokahnya orang-orang di sini pikir agama, doa itu sampai akhirnya orang yang tidur di kapal pesiar tempat maksiat itu loh. Tahu-tahu kena taskil. Nggak tahu doanya siapa itu. Ini termasuk pertolongan Allah yang nggak dikira-kira itu begitu itu. Nabi Yusuf mimpi, ya. Perasaannya ada 11 bintang, matahari, bulan sujud kepada beliau. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Gara-gara mimpi itu saudara-saudaranya itu pada marah semua, kan? Wah gawat ini Yusuf ini berarti akan punya derajat tinggi ini. 11 bintang itu artinya ya kita ini 11 orang saudaranya ini. Bulan matahari itu maknanya ayah dengan ibu. Jadi Yusuf ini akan jadi orang hebat ini. Maka harus kita singkirkan ini Yusuf ini. Gara-gara mimpi itu beliau diusir, dibuang oleh saudara-saudaranya. Akhirnya masuk penjara di Mesir sana. Panjang ceritanya ini. Gara-gara mimpi juga.
Ini ada temannya mimpi begini, ditakwilkan sama Nabi Yusuf, gara-gara mimpi itu juga beliau jadi menteri besar di Mesir sana. Jadi gara-gara mimpi jadi babak belur, gara-gara mimpi juga jadi mulia. Ini pengalaman Nabi Yusuf. Semoga kamu mimpi baik. Jangan sampai mimpi, setelah mimpi digebukin orang nanti. Jangan sampai. Bab mimpi dalam Quran itu ada. Dan Nabi itu kalau habis subuh itu sering tanya pada sahabat-sahabatnya itu. Mimpi apa, Bu? Mimpi apa? Tanya. Karena mimpi itu juga menunjukkan ruhani seseorang itu. Yang kalau ada wafsi Karguzari jamaah-jamaah setahun tuh sering saya tanya, mimpi apa kamu? Ayo. Kemarin itu ada jamaah setahun dari Lampung itu loh. Dia ini pulang selesai tamat ngaji itu pulang. Padahal di sini itu yang ngaji aja. Tapi akhirnya dia pulang itu jadi manajer, jadi pimpinan perusahaan komputer. Kan aneh itu. Wong dia tidak pernah belajar komputer di sini. Lah kok di sana begitu? Enggak tahu. Kalau di sini sembunyi-sembunyi main HP atau bagaimana enggak tahu. Akhirnya itu jadi orang kaya. Gajinya itu banyak. Sekarang cerita aja ya. Kalau jak bayan tidur kamu dongeng aja, dongeng. Ya. Tapi ini ada manfaatnya insya Allah. Ini orangnya masih keluar setahun ini, belum pulang nih. Jadi orang kaya. Akhirnya dia ini berpikir, Masya Allah, saya ini ngaji bertahun-tahun kok akhir-akhirnya cari duit. Dah, saya tinggalkan, saya mau keluar setahun. Ditinggalkan itu perusahaannya semua. Dia keluar setahun. Rutenya pertama kali dikirim ke Bluro sana. Dikirim ke Bluro. Saya dikirim ke Bluro itu pas hari ke-38 baru pertama kali keluar nih. Pas kemarin ada jur itu Pak Abu Bakar, dia datang. Saya mau tanya apa? Kemarin tuh saya di Bluro itu perasaan saya itu mimpi jumpa Rasulullah bersama Siti Fatimah. Itu benar apa tidak kata dia tahu sama saya. Lah kok tanya saya yang mimpi kamu? Ya enggak, dalam mimpi itu perasaan saya itu yang menunjukkan itu Pak Kiai. Oh gitu. Ya semoga benar aja, semoga. Saya enggak ngerti, semoga benar aja. Jadi orang itu kalau keluar itu dengan korban itu kesannya itu lain memang. Dia duit itu sudah kelihatan itu tinggal pokoknya duduk manis sudah dapat duit terus. Ditinggalkan karena agama itu beda memang. Nah sekarang kamu nggak usah ninggalkan duit, tinggalkan ngantuk saja. Nah, nanti insya Allah ada berkah. Insya Allah malaikat. Bagaimana? Mau apa enggak? Nah, begitu sama malaikat. Jadi orang itu memang harus paham bahwa mujahadah, pengorbanan untuk agama itu ada nilainya. Orang kalau sudah korban, baru doa-doanya itu nanti ada kekuatannya luar biasa. Nabi Musa korban berangkat ke Mesir.
dengan menghadapi resiko berat, mau dakwah ke Fir'aun yang sangat benci kepada beliau, mau dakwah ke orang Mesir yang orang Mesir itu juga marah sama beliau karena beliau itu nempeleng orang Mesir tanpa sengaja, tahu-tahu mati, sehingga orang Mesir itu marah sama beliau. Di Mesir itu juga ada kaumnya yaitu Bani Israel, dan Bani Israel itu memang orang yang paling sulit di dunia ini. Kalau diatur sama Fir'aun malah nurut, tapi kalau diatur sama Nabi Musa malah ngengkel, kan aneh itu. Itu wataknya Bani Israel. Kalau diatur orang dunia malah nurut, diatur orang agama malah nggak mau nurut, ngengkel aja, manja. Tiap hari sudah dikasih makan manna salwa dari langit, burung goreng tinggal makan, madu langsung dari ghaib tinggal minum, tapi mereka mengatakan kami tidak sabar begini terus, tiap hari kok makan burung goreng terus. Lan nasbiru ala ta'ami wahid. Itu Bani Israel, orangnya susah betul. Tapi Nabi Musa berangkat juga, terus doa, Rabbi syrahli sadri, ya Allah longgarkan dadaku, lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkanlah urusan-urusanku. Maka yang tadinya dadanya sumpek, sempit, tiba-tiba longgar, gak apa-apa. Orang itu pertama kali ngadepi apa-apa itu pertama kali dadanya harus longgar. Kalau dadanya sudah longgar, gak masalah. Tapi kalau orang itu dadanya sempit, bingung mulai dewe, bagaimana mau menghadapi masalah? Maka Nabi Musa itu pertama kali bukan doa supaya masalah selesai, pertama kali doa supaya dadanya itu loh belak longgar. Ini kalau sudah longgar itu tugas bagaimanapun beratnya ya enggak masalah, Allah sudah longgarkan. Kalau Allah sudah longgarkan dalam api pun ya enak aja. Kayak Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa doa kepada Allah agar dilonggarkan, dilapangkan dadanya. Kalau Rasulullah sebelum doa sudah dilonggarkan. Alam nashrah laka sadrak, bukankah dadamu sudah saya longgarkan? Maka Rasulullah itu dapat tugas yang paling berat di antara seluruh para nabi. Sendirian untuk menyampaikan agama seluruh alam. Nah, tapi Allah sudah melapangkan dadanya ya biasa aja. Kalau Allah belum melapangkan dada seseorang, apalagi seluruh alam, seluruh kampung pun bingung. Apalagi seluruh kampung mikirkan diri sendiri pun bingung. Mau sholat berat, mau zikir berat, mau ngaji berat. Kok nyampaikan agama sama Fir'aun, nyampaikan agama sama istrinya pun nggak berani. Nanti kalau istri saya marah bagaimana? Ini kalau marah saya diusir dari rumah, nggak bisa pulang nanti. Pokoknya bingung semua. Sampai dengan anaknya pun juga nggak berani. Nanti kalau sudah diboikot anak saya, repot nanti saya. Tapi kalau Allah sudah lapangkan dadanya, bisa aja itu. Ngadepi Fir'aun, Qarun, Haman, Bani Israel, menter saja. Apa menter itu? Begekek. Pokoknya wani ae, tuwenang ae gak bingung. Nah, orang itu kalau bingung itu sudah repot. Maka Nabi Musa doa,
Rabbi shrah li sadri. Akhirnya Allah lapangkan dadanya, jalan semua lancar. Begitu juga Nabi Ibrahim korban dulu. Istrinya dengan anaknya yang masih bayi taruh di Mekah. Nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan. Terus didoain, setelah korban doa. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan manusia itu sayang kepada anak cucu saya yang saya taruh di Mekah ini. Ini doanya Nabi Ibrahim supaya anaknya itu disayangi orang. Nah, ketika disayangi orang, walaupun mereka ini nggak punya sawah, nggak punya ladang, lang petani-petani sayang sama mereka, akhirnya durian sampai di Mekah, manggis sampai di Mekah, ya, mangga sampai di Mekah. Karena petani-petani itu senang ke sana itu. Nggak punya duit, tapi yang pedagang-pedagang senang sama Mekah. Akhirnya ya barang-barang dagangannya sampai ke Mekah, ya. Yang Nabi Ibrahim itu doanya supaya anak cucunya itu disayangi orang. Orang itu kalau sudah disayangi orang, udah beres semua, ya enggak? Kayak bayi, bayi itu oleh Allah dijadikan disayangi ibunya, walaupun jalan nggak bisa ya digendong, walaupun makan nggak bisa ya didulang, ya. Dia nggak punya obat nyamuk, ibunya yang cari. Kademen, ibunya yang cari selimut. Karena apa? Allah jadikan ibunya sayang sama dia. Nah, Nabi Ibrahim itu begitu, doa supaya anaknya disayangi oleh orang. Akhirnya seluruh dunia datang ke sana, makmur dah. Beliau tidak doa supaya anaknya itu jadi ahli teknologi, petani, pedagang, enggak. Disayangi orang. Ini kelihatannya kok doa ini kok Masya Allah ajib. Kayak wali-wali Allah itu loh, ulama-ulama wali-wali Allah itu gak punya kerja apa-apa, tapi ya hidupnya makmur aja, gemuk-gemuk, makan terus. Setiap selamatan mesti dia nanti panggangnya itu di depan kiainya itu. Kenapa? Karena disayangi orang. Santri di belakang bagian kecil sedikit gitu, karena santrinya ngantuan nggak mau doa. Insya Allah mulai kan, kamu lihat itu kiai-kiai yang gemuk-gemuk, disayangi orang. Ini doa ini kadang-kadang kita lupa, pikiran kita mau punya pabrik, kita mau punya ini, nggak penting. Yang penting orang itu sayang sama kita. Supaya disayangi sama orang bagaimana? Harus disayangi sama Allah dulu. Kalau Allah sudah sayang sama seorang, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat Jibril, hei Jibril, saya sayang sama fulan, sayangi dia. Kemudian Jibril memberikan iklan di langit, hei penduduk langit, Allah telah cinta sama fulan, cintailah dia. Fawudi'alahul qabul fil ard, maka orang-orang bumi pun sayang juga sama mereka. Jadi kalau kita ini di mana-mana nggak ada orang mau sayang, itu kelihatannya itu memang di langit itu belum makbul kita ini, belum makbul. Nanti kalau di langit sudah makbul, di bumi ini pun orang itu terpaksa akan mencintai kita. Maka kata para ulama, orang yang takwa musuhnya pun terpaksa mencintai. Orang yang akhlaknya buruk, istrinya pun terpaksa minta cerai. Makanya penting mulai kan. Ini politiknya Syekh Yusuf katanya, Syekh Yusuf. Orang-orang main politik, saya juga main politik, tapi lain main saya. Main politik saya itu bagaimana hari-hari taat sama Allah, sehingga disenangi sama Allah, dicintai sama Allah,
terus disayang sama Allah, selesai masalah. Itu politik saya, katanya saya Yusuf. Dan kalau yang mencintai Allah, yang selesai bukan masalah dunia saja, masalah dunia, masalah kubur, padang mahsyar, sirat, sampai selama-lamanya selesai semua. Kalau yang mencintai itu manusia, bukan karena hubungan dengan Allah, nanti kalau sudah pisah dengan manusia ya dia akan celaka. Tapi kalau mulia itu dengan Allah, enggak, terus beruntung terus selama-lamanya. Bahkan sudah mati pun masih dicintai orang. Para nabi, para rasul itu sudah wafat, kuburannya pun kita enggak tahu, tapi semua orang-orang beriman mencintai mereka. Para sahabat itu di mana tempatnya, namanya pun enggak tahu, tapi kita semua seneng aja sama mereka. Wali Songo, kalau orang Jawa, siapa orang Jawa enggak kenal Wali Songo? Itu kuburannya diziarahi, beribu-ribu orang tiap hari. Padahal sudah mati 500 tahun yang lalu. Nah, ini namanya bagian dari doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim. Tapi ini maksudnya bukan kita ini supaya disayangi orang, bukan itu. Supaya doa kita makbul yang pertama ini. Gimana caranya itu? Mazalal abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya seorang hamba itu sibuk dalam amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga dicintai oleh Allah. Kalau orang itu sibuk dalam amalan sunnah terus menerus, mazalah itu terus menerus, bukan sekali diamalkan terus cuti 3 bulan tidak diamalkan, terus diamalkan lagi, kumatan, kambu-kambuan. Bukan begitu, mazalah terus amal sunnah itu dikerjakan hatta uhibbahu, akhirnya dicintai oleh Allah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtisu biha wa fi riwayatin wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wala in sa'alani la'atiyanna wala in ista'adani la'u'idanna. Ini terjemah bebasnya, kalau orang sudah dicintai oleh Allah, akhirnya lesannya diberkati oleh Allah. Jadi dari lesan itu terjadi kebaikan-kebaikan tidak dikira. Ngomong apa gitu aja sudah jadi kebaikan, itu namanya lesannya barokah. Tapi ada orang itu yang lesannya tidak barokah, ngomong apa itu sudah jadi masalah. Ngomong dikit jadi masalah, ngomong dikit jadi masalah, namanya mulutnya enggak mulut barokah. Ya kalau mulut barokah, ngomong saomong itu ada aja manfaatnya itu. Contohnya kayak sahabat, para sahabat tuh kebanyakan enggak bisa nulis, enggak bisa membaca. Tapi nasihat-nasihatnya itu loh ditulis orang sampai sekarang. Kan aneh itu ini. Nah, ini masuk barokahnya mulutnya para sahabat. Telinganya diberkati, nah, sehingga telinganya itu bisa menyedot informasi-informasi kebaikan itu banyak yang masuk. Yang buruk-buruk nggak bisa masuk. Namanya telinga barokah. Kalau telinga nggak barokah itu yang buruk-buruk masuk, yang baik-baik nggak masuk. Setiap ada omong kebaikan tidur, setiap ada orang gunjing orang melek. Nah, itu namanya telinganya telinga kurang barokah. Matanya juga barokah. Baru ngelihat orang gitu aja sudah, saya siap 4 bulan Pak. Nah, ini mata barokah. Itu siapa? Syekh Abdul Wahab itu, dia cerita Syekh Ilyas itu baru melihat orang itu
Yang orang yang asalnya tidak ingat akhirat, langsung ingat akhirat. Baru gitu aja terus, Masya Allah, saya kok dunia ya. Ini baru dilihat tok itu sudah rubah orang itu. Namanya itu mata barokah. Pokoknya apa-apa barokah, nanti anaknya barokah, rumahnya barokah, pesantrennya kalau bikin pesantren ya barokah, madrasahnya ya barokah. Bagaimana barokah itu? Menimbulkan kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka. Ilmunya barokah. Contohnya ilmu barokah itu ya ilmunya Imam Syafi'i begitu itu. Imam Syafi'i itu tidak punya percetakan, nggak punya organisasi, nggak punya negara, tapi ilmunya dipelajari orang seluruh dunia dan diamalkan. Nah, ini namanya barokah. Anak cucunya ya barokah, keturunan-keturunannya itu orang-orang soleh, di pejuang-pejuang yang ngantuan, ngantuan nggak? Ini biar kamu tuh nyambung gitu loh. Nanti kalau lurus saja nggak nyambung. Ini kalau orang tuh sibuk dalam amal sunnah, kita sibuk dalam amal sunnah, dan waktu sibuk dalam amal sunnah itu harus sibuk dengan zikir. Karena amalan apapun kalau kita tidak barengi dengan ingat pada Allah itu nanti nggak ada strumnya. Dakwah dengan ingat kepada Allah. Nabi ajari kita dakwah. Kemudian Nabi mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah saksikan kalau saya sudah dakwah ya Allah. Nah gitu. Dakwah dengan hatinya senantiasa tawajuh pada Allah. Taklim juga begitu. Taklim juga begitu. Senantiasa ingat pada Allah. Allah itu al-alim, sumber segala ilmu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kalau orang itu senantiasa ingat pada Allah, nanti Allah akan beri macam-macam ilmu. Ilmu karena hubungan dengan Allah. Bukan ilmu karena membaca saja. Ilmu karena membaca itu biasa. Anak TK juga ilmu karena membaca. Jadi kalau wali-wali itu ilmu karena hubungannya dengan Allah. Insyaallah malaikat. Maka usaha agama dengan senantiasa zikrullah, usaha agama senantiasa doa kepada Allah, dakwah dengan doa, taklim dengan doa, ibadah dengan doa, apalagi waktu sujud itu doa-doa makbul, khidmat dengan doa kayak Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah terus doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Makanya bangunannya barokah. Usaha agama dengan zikrullah, usaha agama dengan doa, usaha agama sesuai dengan sunnah. Jangan berpikiran kita sendiri, sunnah. Sunnah Nabi, sunnah sahabat, sunnahnya orang-orang soleh. Iya. Sunnah itu bukan hanya sunnah Nabi saja, sunnah sahabat itu juga sunnah. Alaikum bisunnati sunnatil khulafair rasyidin. Sunnah Nabi, sunnah para sahabat, sunnahnya orang-orang soleh. Karena orang soleh, para sahabat ini juga rujukannya kepada Nabi. Kita ikut orang-orang soleh itu juga hakikatnya itu nanti ujung-ujungnya ya ikut Nabi. Terus usaha agama dengan istimai, semalekan istimai, bareng-bareng. Jangan sendiri-sendiri, bareng-bareng. Bareng-bareng dengan siapa? Dengan seluruh umat Islam. Sebagaimana Rasulullah dulu usaha agama dengan seluruh umat, bukan beliau sendiri. Nah, kita pun harus usaha agama dengan seluruh umat. Mulainya, ada caranya memulai. Dari rumah kita, mahalah kita, halaqah kita, markas, musyawarah Indonesia, musyawarah Nizamuddin. Ini adalah
langkah-langkah supaya kita ini kerjasama dengan seluruh umat. Insyaallah kan. Nah kalau kita ini kerjasama dengan seluruh umat, fa inna du'ahum yuhitu bihim, doanya umat ini akan bercurahan kepada kita. Ya kita ini tidak mudah sesat. Ya ada hadisnya mulai kan. Jadi kalau orang itu dalam jamaah, hatinya itu ngumpul dengan semua orang Islam, bukan nyempal bikin acara sendiri, maka nanti doanya umat Islam, doanya para nabi, umat Islam doanya para nabi, doanya para wali, doanya para sahabat akan tercurah kepada dia sehingga dia tidak akan jadi sesat. Tapi kalau orang itu nggak mau ngumpul sama umat, man syadda syadda finnar, orang yang nyempal-nyempal akhirnya tersesat ke neraka. Kita ini harus selalu ngajak ngumpul dengan umat berbarokah. Nah, kita ini hidupkan amal masjid, kita musyawarah, kita pergi ke sana ke sini. Saya Yusuf rahimahullah pergi sana pergi sini, ditanya oleh seorang ulama, kamu itu sebetulnya apa tuh yang kamu kerjakan itu kok sana ke sini ke sana ke sini? Maka saya Yusuf mengatakan, saya lihat umat Rasulullah itu berceceran di mana-mana di seluruh dunia. Maka itu saya tuh lari sana lari sini, ayo kumpul, ayo kumpul, ayo kumpul. Nah gitu, cuman itu aja kerja saya itu. Insyaallah malah kan. Ringkasnya assalamualaikum, sibuk di dalam taat kepada Allah, sibuk dalam doa. Insyaallah ini sudah banyak pengalaman. Sudah satu itu aja. Sibuk terus dalam taat, sibuk terus dalam doa, nanti kan meningkat sendiri itu. Seperti anak kecil itu, kita ini seperti anak kecil baru lahir itu. Pokoknya tiap hari kasih makan, kasih minum, kasih makan, kasih minum, kasih makan. Lama-lama gede minta kawin. Lama-lama gede, lama-lama pinter. Nah, begitu juga iman ini. Sibuk dalam taat, sibuk dalam doa. Itu seperti makan, minum, lama-lama gede, imannya jadi kuat. Insyaallah malah kan. Pokoknya tiap hari itu sibuk, apa apalnya harus kita buat. Sibuk dalam sunnah Nabi, sibuk dalam taat kepada Allah. Di mana saja kita berada, di rumah, di jalan, di masjid, di mana saja. Sibuk dalam taat, sibuk dalam doa, sibuk dalam taat, sibuk dalam. Nanti lama-lama itu imannya naik, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga imannya tambah mantap, yakinnya pada Allah mantap, rindunya kepada akhirat tambah kuat, cintanya kepada Allah tambah tinggi, sholatnya tambah khusyuk, zikirnya tambah lezat. Tapi syaratnya ini, sibuk dalam taat, sibuk dalam doa. Itu makan minumnya rohani kita itu situ. Nanti sudah meningkat sendiri. Lah supaya orang itu sibuk dalam taat, sibuk dalam doa, latihannya keluar 4 bulan. Yang niatnya 40 hari, sekarang dirubah gimana? 4 bulan. Ada masalah-masalah? Biasa itu nanti musyawarah. Nanti kalau kita sudah niat 4 bulan, padahal niatnya 40 hari, dirubah jadi 4 bulan, nanti kita walaupun diputus pulang sudah dapat pahala. Insyaallah malah kan. Maka yang mau keluar 4 bulan silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Monggo. Yang akan ke IPB, nah, hari ini mau keluarkan jamaah IPB kita. Monggo. Mau IPB, Pak Nisa mana Pak Nisa? Ada. Siapa lagi IPB? Oh. Nggih, Pak Kosmin. Gundang. Nggih. Umar Said. Oh, Umar Said itu Pak awak nih. Yang mau 4 bulan silakan ke sana.
Ya mau 40 hari sekarang, dah cepet-cepet aja. Bismillah. Nah, yang mau 40 hari selatan, monggo. 40 hari, 40 hari. Nah, ini dari mana? Malaysia. Tinggal di mana? Selangor. Sekarang di sini apa? Oh, Malaka. Jamaah Malaka ini. Oh iya. Kalau di Malaysia ada Malaka, kalau di Indonesia ada Maluku. Itu saudara dulu itu, Malaka, Maluku. Boleh paham bayan tadi? Paham? Pulang esok? Iso omong? Oh, iso omong. Ini jenenge ora iso omong ya kuwi. Ada lagi. Yang 40 hari, tambah masa, sisa masa. Tambah masa, sisa masa. Tafakur lagi. Ini jamaah Jakarta kan masih ada masa. Berapa hari? Ya, daftar sana nanti biar dimusyawarahkan. Nah, nanti hilang nanti kalau nggak dimusyawarahkan. Ya dimusyawarahkan beberapa hari saja. Ya Allah. Insyaallah kan? Kita semua niat insyaallah. Yang belum berangkat kita buat persiapan. Selagi kita buat persiapan, kita dapat pahala. Nabi mengatakan kalau orang beli kuda diniatkan untuk sabilillah, maka setiap kuda makan dapat pahala, kuda jalan dapat pahala, kuda kencing dapat pahala, kuda berak dapat pahala. Nah, maka kita buat persiapan insyaallah kan. Nanti kalau kita ini memang buat persiapan, walaupun di rumah kita berpahala terus. Nah, supaya persiapannya itu jelas, kapan mau keluar? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Insyaallah kan. Semua orang buat persiapan. Penting ini kan. Kita kasih makan istri kita, niatnya persiapan untuk kita keluarkan jamaah masyurat. Insyaallah kan. Maka dapat pahala 2. Pahala kasih nafkah sama istrinya itu pahala juga. Pahala mempersiapkan istrinya untuk keluar. Maka dikasih makan biar gemuk, tidak masuk angin. Nanti keluar bisa kuat, insyaallah. Anaknya juga begitu, kasih makan anaknya dapat pahala, tapi anaknya ini mau untuk berjuang fisabilillah. Maka setiap anak bernafas kita dapat pahala perjuangan. Insyaallah kan. Sekarang 33 kita ulang kan. 33 44. Apa yang kita dengar tadi kita ulang yang masih ingat. Nah, Malaysia, kamu ini berhadapan ini. 10 menit ya, 10 menit. Nanti kalau belum sampai angka 12 jangan pindah loh. Enggak boleh pindah. Yang sudah angka 12 dah boleh pindah.